Waalaikumsalam. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita harus sama-sama berdoa dulu ya, anak-anakku semua ya, agar apa yang kita sampaikan sekarang ini, apa yang kita bahas sekarang ini, agar lebih bermanfaat untuk kita semua. Siapa yang ketua kelas di sini? Najib, silakan pimpin temannya berdoa dulu. Siap, berdoa mulai. Nah, anak-anakku semua ya, pada hari ini kita akan membahas terkait masalah bab 4 ini ya, anak-anak semua, terkait masalah salat berjamaah. Nah, tapi sebelum kita mulai ke materi, ada yang tidak masuk sekolah nggak pada hari ini? Berapa orang? Ketua kelas, berapa orang? Berapa orang yang tidak masuk? Pada kali ini kita akan membuat beberapa 4 kelompok ya, anak-anakku semua ya, 4 kelompok. Nanti saya berikan ada beberapa tugas yang akan diselesaikan. Setelah itu anak-anakku semua akan presentasikan nanti satu persatu. Apakah ada perwakilan 1-2 orang yang maju ke depan, apa cukup 1 orang yang maju ke depan nantinya. Nah, sekarang saya hanya memberikan sedikit gambaran materi sekarang sama kalian. Setelah itu saya berikan tugas untuk kerja kelompok. Maksudnya apa? Ini menjadi gambaran kalian nanti dalam mengerjakan kerja kelompok tersebut. Gitu. Nah, makanya saya harapkan sama anakku sekalian, belajarnya harus serius, jangan main terus di dalam kelas belajar. Harus serius ya. Saya akan sedikit berikan pengantar dulu sama kalian semua. Apa sih tujuan kita sehingga kita membahas masalah materi ini? Nah, tujuan kita belajar kali ini adalah bagaimana kalian itu adalah bisa menganalisa agar materi ini itu bisa kita dibentuk menjadi kehidupan yang bisa berdemokrasi, bergotong royong dan hidup toleransi. Sekali lagi ya, materi ini adalah kenapa kita harus membicarakan terkait masalah salat ini adalah agar kita itu bisa menjadi hidup yang demokrasi, bergotong royong dan bertoleransi. Nah, bagaimana cara kita supaya ini bisa tercapai? Sehingga ada beberapa jalan yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa sih pengertian daripada salat berjamaah. Yang kedua, kita harus tahu dulu atau mengidentifikasi dulu dalil-dalilnya, hukumnya apa gitu salat berjamaah itu, keistimewaannya apa, keutamaannya apa salat berjamaah itu. Kita harus tahu. Dan yang ketiga adalah memahami dalam menjalankan syarat imam dan makmum. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan bersama-sama. Salat yang dilakukan secara bersama-sama. Terus ayo. Dah ya. Syarat berjamaah adalah salat berjamaah adalah kalau kita lihat salat berjamaah itu dari segi bahasanya adalah salat berjamaah itu adalah artinya berkumpul atau banyak. Salat berjamaah itu. Makanya kalau dilihat dari segi istilah, salat berjamaah itu adalah syarat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang. Yang satunya jadi imam, yang satu lagi jadi makmum. Itu syaratnya. Apa hukumnya salat berjamaah? Salat berjamaah itu adalah hukumnya sunnah muakkad, anak semua. Sunnah muakkad karena apa? Sunnah yang diutamakan. Sunnah yang diutamakan. Apa dasar hukumnya salat berjamaah itu? Aulia, ayo baca Aulia. Apa itu Aulia? Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bayangkan ya, saking pentingnya kita melaksanakan salat berjamaah. Apabila salat berjamaah ini dilakukan dengan sendirian, bayangkan berapa kali kita melaksanakan salat.
Itu bayangkan 7 kali. Kita sholat kalau sendirian baru dapat 27 derajat. Ini bayangkan hanya 1 rakaat kita melaksanakan sholat berjamaah dapat 7 derajat pahalanya. Ada juga berpendapat ulama hadis Rasulullah mengatakan bahwa bayangkan apabila kita melaksanakan salat berjamaah di masjid, itu setiap langkah kita itu dihitung ibadah, dan selama kita berjalan ke masjid itu adalah satu kesalahan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kita duduk di sebuah masjid itu dihitung nilai berjamaah oleh Allah. Bayangkan. Dan di samping itu juga malaikat pun memintakan kita doa agar apa yang kita lakukan itu dimintakan doa kepada Allah. Agar apa? Agar kita diampuni oleh Allah. Itu bayangkan keutamaannya juga. Tidak hanya pahala 27 derajat yang terdapatkan kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, tapi banyak yang namanya ibadah-ibadah. Maka kita berjalan, kita mendapat dihitung nilai ibadah. Terus yang kedua, apabila selama kita berjalan itu dihapus dosa kita satu derajat. Dan selama kita menunggu di masjid mendapat dihitung nilai berjamaah, dan malaikat memintakan kita doa agar segala dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah mengerti, ini ada sedikit lembar kerja, silakan diselesaikan. Saya berikan waktu menyelesaikan ini adalah hanya 40 menit. 40 menit diselesaikan, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Nah, silakan dibaca. Nanti saya jelaskan bagaimana sistem kerjanya. Ya. Kan mulai dari sekarang dikerjakan. Gimana? Bilang tidak, kalau ada bilang ya gitu. Nah, ini kalau yang ini kan masalah keutamaan kan. Keutamaan salat berjamaah. Apabila kalau kita setuju mengatakan banyak keutamaannya, apa alasannya? Apakah alasannya karena pahalanya 27 derajat? Ini dia makanya di materinya ada di materi gitu loh. Ini ya, ini kalau Anda setuju kan? Apa sih keutamaannya? Kan di materinya kan ada kayak sabah tadi kan, ada keutamaannya. Kalau tidak setuju, apakah pahalanya 27 derajat? Alasan Anda setuju? Apakah karena banyak dosa diampuni? Kita disetuju kan gitu. Jangan cepetan dah, udah selesai nanti. Ini kan dia tanyakan di satu jadi contreng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Nurzia bersama Yulianti. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan wacana di atas, perhatikan pernyataan berikut ini dan selanjutnya berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak. Seorang anak kecil yang rajin sholat berjamaah setiap hari di musola dekat rumahnya. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Tia Septiana dan di sebelah kanan saya Giana Febriani. Kami di sini akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sholat berjamaah. Berdasarkan wacana di atas, berarti yang rajin salat berjamaah setiap hari di musala dekat rumahnya. Ya, salat berjamaah itu memang sangat tinggi keutamaannya. Ya, pesan orang tuaku ketika derajat lebih. Sesungguhnya seorang yang berwudu dengan bagus lalu pergi ke masjid dengan maksudnya hanya untuk mengerjakan salat. Hanya ini kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di dekat saya ada Bayu Aditya Jaya dan nama saya Emma Harlan Najibullah. 2. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri mumparid. Setuju. Alasannya kenapa?
Barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam tidak pernah tertinggal rakaatnya berjamaah. Mungkin hanya ini ya yang saya sampaikan dengan kelompok kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunnisa Aulia bersama Imratu Sibihan dan Nila Kusumawati. 1. Salat mengikuti apa yang dibaca imam keras-keras atau lari-lari sendiri. 2. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri atau munfarid. Setuju. Alasan: karena untuk mendidik umat Islam untuk berdisiplin dan mendidik umat Islam untuk kompak, searah, sejalan, dan setujuan. 3. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? Berilah tanda centang pada kolom yang sudah disediakan. Di masjid atau musola tersebut rata-rata memang ada TPQ-nya. Anak kecil itu sangat tenang saat berjamaah di musola. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan dan teman-teman saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persentase dari teman-teman kalian semua ini sudah baik semua ya. Nah, harapan saya, harapan Pak Guru, silakan ditetapkan untuk aktif berkelompok. Sekali lagi, harapan Pak Guru itu ya, harapan Pak Guru, silakan lebih rajin lagi membaca ya, rajin membaca buku baik di rumah maupun di sekolah. Nah, dari materi yang dibahas sama Pak Guru sama materi yang sudah kalian diskusikan, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Ayo. Terus apa juga? Agar kita lebih taat. Terus, salat berjamaah itu adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama 2 orang atau lebih. Yang satunya jadi imam, yang satu lagi jadi makmum. Adapun hikmah daripada salat berjamaah, yang pertama itu adalah membuat kita menjadi hidup yang lebih disiplin, gitu loh. Lebih kita bekerja sama, bergotong royong, berdemokrasi, gitu kan? Kesimpulannya, gitu kan? Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini kita diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang berkah. Segitu ya anak-anakku semua ya. Harapan Pak Guru sekali lagi ya, harapan Pak Guru, silakan tidak hanya belajar di sini saja, di rumah pun harus belajar agar kita menjadi anak yang rajin dan pintar. Nah, sebelum kita pulang sekolah, terlebih dahulu kami minta kepada ketua kelas dulu ya, pimpin doa teman-temannya. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas bab selanjutnya terkait masalah syarat makmum dan cara membuat saf dalam melaksanakan salat berjamaah. Saya kira itu dulu anak-anakku semua ya. Sekali lagi silakan baca untuk materi besoknya agar minggu depan kita bisa ketemu lagi dan lebih aktif lagi belajarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.